Selamat malam. Kenalin saya Tia. Malam ini saya berada di Desa Muara, dan saya akan, sedikit interview tentang, yang ada di masyarakat di Desa Muara. Oke. Selamat malam, Pak. Maaf sebelumnya, Pak, kalau boleh tahu, namanya siapa ya, Pak? Nama saya Darta. Kesehariannya kerjanya apa ya, Pak? Maaf kalau boleh tahu. Saya sehariannya kerja sebagai nelayan. Sudah berapa lama, Pak, untuk tinggal di Desa Muara, Pak? Saya di sini hampir 25 tahun. Berarti sudah cukup lama ya, Pak? Ya sebenarnya mah pembangunan begini ngeganggu kebanjiran sih. Habis ya gimana? Jadi kan udah dibeli sama dia tanahnya. Yang nggak mau kita pindah. Itu. Oh, berarti pertanggungjawaban mereka itu untuk, menggarap semua wilayah ini mereka membeli tanah tanah warga ya, Pak? Iya, tanah masyarakat dibeli sama dia. Jadi tanah mah dibeli apa dipindahin, kagak dibayarin. Kalau dibeli murah sama dia, 200 meter. Kita mana bisa kebeli tanah darat kan nggak bisa kalau tanah darat kan sejuta semeter. Oh, berarti mereka hanya mempertanggungjawabkan, pemindahan lahan, tetapi tidak membeli lahan tersebut di mana kita tempat tinggal ya? Jadi dipindahin lagi ke lahan dia gitu, jadi suratnya ntar dibikin jadinya sertifikat dirapin sama dia suratnya. Jadi ini pengaruhnya ini banjir, ini bakalnya banjir nih sini nih semua nih ke sono nih sampai sono. Itu pengaruhnya itu banjir doang. Jadi saluran air dipampet, tadinya kan empang ini semua empang, jadi duruk dibangun pik, dulunya empang ini, dulu nggak pernah banjir jadi empang banyak saluran air jadi larinya ke empang, sekarang larinya ke kampung airnya. Oh, berarti karena pembangunan dari PIK 2 ini ya, Pak? Ya larinya ke kampung jadi airnya dari laut. Ngaruh sih, tadinya usaha di sini enak lancar, sekarang jadinya pindah ke kampung rada usaha rada sulit. Tadinya mah pada waktu belum ada pembangunan ini usaha enak, usaha empang nelayan gitu enak. Sekarang malah pahit, ikan-ikan susah sini Medala. Gara-gara ada pembangunan begini nelayan pada banyak kan pada berhenti. Oh, berarti sangat berdampak ya, Pak, pada, eee, pekerja bapak-bapak pekerja nelayan ya, Pak, terhadap pembangunan ini ya, Pak? Ya, pada pengaruh juga sih. Pengaruhnya mah laut aja tadinya duruk pan. Jadi bikin rasa nelayan. Nelayan udah pada kagak ada yang mencari sekarang. Berarti sebelumnya Pak, sebelum ada pembangunan ini berarti, pasang surut dari laut itu nggak terlalu berefek ya, Pak? Itu banjir. Jadi larinya dia kempang dulunya. Berarti pembangunan itu bakalan berkelanjutan untuk beberapa tahun ke depan ya, Pak? Ya, tahun ke depan bisa habis semua tembok semua. Orang-orang kita udah nggak bisa masuk. Berarti sejak mulai 2019 kurang lebih ya, Pak, ya? 2019 5 tahun ya. Perubahan yang terlihat ya, Pak, dari pembangunan PIK-nya sebelumnya pembangunan PIK dari, sesudah bangunan PIK-nya, Pak. Apa aja sih, Pak, yang perubahan yang dirasakan dampak oleh Desa Muara, Pak? Ya perubahannya banjir apa air aja nyampe nih kemarin nih. Biasanya nggak tuh banjir. Sekarang pas ada pembangunan ini nih banjir. Terakhir ya Pak, apa sih Pak, harapan Bapak terhadap, kayak terhadap pemerintah ataupun terhadap, PIK 2-nya, tentang pembangunan keberlanjutan ini terhadap, kesejahteraan masyarakat di Muara Pak, baik itu dari untuk UMKM-nya atau dalam pekerjaan untuk, nelayannya sih Pak? Habis ya gimana semuanya udah di ini nama dia semua. Kita sebagai masyarakat nggak bisa berkutik. Jadi orang desanya juga kerjasama sama orang PT. Ya kita masyarakat orang kecil nggak bisa apa-apa. Berarti kita hanya ngikutin apa yang udah ada kebijakan dari atas ya Pak? Iya, kita mau tinggal nurut aja. Yang penting kita apa dipindahkan aman-aman saya gitu. Di apa rumah dibayar, nggak masalah. Gitu.
Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak, telah melakukan sharing sedikit kurang lebih banyaknya bagaimana masyarakat Muara tentang, efek dari pembangunan PIK ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Hari ini saya berada di Desa Muara, Teluk Naga, yang dimana kita bisa lihat di samping area sebelah sebelah kiri kita ada begitu banyak bangunan tinggi yang dimana bangunan ini merupakan bangunan dari bagian PIK 2 yang dimana bangunan PIK 2 ini akan berkelanjutan nanti katanya dari wawancara sebelumnya akan berkelanjutan sampai di daerah ini dan nanti bakalan kurang tahu kapan untuk pembangunan keberlanjutannya tapi nanti kawasan tersebut itu bakalan akan dibangun lagi oleh kawasan PIK 2 kita bisa lihat dari kita awal datang tadi dari awal datang tuh kita bisa lihat bagaimana tembok yang kurang lebih sekitar 5 meter tingginya itu menjadi pembatasan antara desa Teluk Naga dengan kawasan PIK. Dan dari saya, dari informasi yang saya dapatkan. Terima kasih.